Hai Pak Krik dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Frena Elsarisanda, NIM saya 21G10019, saya dari Prodi Akuntansi, kelas saya yaitu 1.1. Di video ini saya akan menjelaskan dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, metafisika, tesis jelaskan teori kausa prima dari Aristoteles. Kausa prima argumen dari Aristoteles tentang keberadaan Tuhan dikenal luas sebagai penggerak utama atau kausa prima yang mengemukakan suatu aksioma bahwa pasti ada sesuatu yang menciptakan gerak dan sesuatu ini pada dirinya sendiri harusnya tidak digerakkan dan pasti abadi merupakan substansi dan aktualitas. Objek pikiran dan objek keinginan menurut Aristoteles menyebabkan gerak tanpa dirinya sendiri harus bergerak. Jadi Tuhan yang melahirkan gerak dengan dicintai, sedangkan hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya gerak dengan cara dirinya sendiri dengan harus bergerak. Tuhan menurut Aristoteles adalah pikiran murni, sebab pikiranlah yang terbaik. Hidup pun juga bagian dari Tuhan, sebab kehidupan yang aktualitas, pikiran, dan aktualitas Tuhan yang tergantung pada dirinya sendiri adalah kehidupan yang terbaik dan kekal. Dengan demikian, Tuhan adalah suatu pengada hidup, baka, terbaik, sempurna, sehingga kehidupan dan keberlangsungan yang terus-menerus dan kekal adalah milik Tuhan, sebab inilah Tuhan. Dikatakan Aristoteles bahwa, maka jelas dari apa yang telah dikatakan bahwa ada suatu substansi yang kekal dan tidak tergerakkan, dan berbeda dengan benda-benda indrawi. Telah ditunjukkan bahwa substansi ini tidak memiliki besaran, tidak memiliki bagian-bagian, dan tidak dapat terbagi-bagi. Juga bahwa ia tetap dan tidak berubah, sebab segala perubahan lainnya mengikuti perubahan tempat. Lalu pertanyaan yang kedua, antitesis, jelaskan teori Tuhan telah mati Nietzsche. Tuhan sudah mati, tidak boleh ditanggapi lagi secara harfiah seperti dalam Tuhan kini secara fisik sudah mati. Sebaiknya ini cara Nietzsche untuk mengatakan bahwa gagasan tentang Tuhan tidak lagi mampu untuk berperan sebagai sumber dari semua aturan moral atau teologi. Nietzsche mengakui krisis yang diwakili oleh kematian Tuhan bagi pertimbangan-pertimbangan moral yang ada. Kematian Tuhan, kata Nietzsche, akan membawa bukan hanya kepada penolakan terhadap keyakinan kosmis atau tatanan fisik, tetapi juga pada penolakan terhadap nilai-nilai mutlak itu sendiri, kepada penolakan terhadap keyakinan suatu hukum moral yang objektif dan universal dan mengikat semua individu. Dalam cara ini membawa kepada nihilisme, dan inilah yang diusahakan oleh Nietzsche untuk menemukan suatu pemecahan dengan mengevaluasi kembali dasar-dasar dari nilai-nilai manusia. Bagi Nietzsche, hal ini berarti menjadi dasar-dasar yang jauh lebih baik daripada nilai-nilai Kristen. Kebanyakan orang menolak untuk mencari yang lebih jauh daripada nilai-nilai ini, yaitu pertanyaan yang ketiga, yaitu etika. Tesis, jelaskan argumen logis yang mendukung aborsi. Argumen logis yang mendukung aborsi yaitu pertama, planet bumi kian padat, perlu adanya pembatasan kelahiran terhadap bayi-bayi yang dikehendaki, misalnya dari hubungan gelap, hasil pemerkosaan, incest atau hubungan saudara, atau dari keluarga dengan jumlah anak yang terlalu besar yang tidak mampu secara ekonomi maupun finansial. Yang kedua, orang-orang miskin perlu dibatasi jumlah anak yang mereka miliki. Dengan demikian, beban hidup mereka tidak semakin berat. Yang ketiga, adanya kondisi medis tertentu yang potensial membahayakan keselamatan sang ibu. Lalu pertanyaan keempat, antitesis, jelaskan argumen logis teori yang tidak mendukung aborsi atau pro-life. 1. Agama manapun tidak akan ada yang mengizinkan untuk melakukan pembunuhan. Kedua, itu sama aja melanggarkan hak asasi manusia, di mana HAM tertulis manusia memiliki hak untuk hidup. Terlepas dari ia masih segumpal darah atau embrio atau janin, semua orang mengetahui bahwa berupa segumpal darah atau embrio atau janin itu yang nantinya akan menjadi manusia. Yang ketiga,
kehilangan harga diri, berteriak-teriak histeris, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, ingin melakukan bunuh diri, mulai mencoba-coba menggunakan obat-obat terlarang atau narkoba, tidak bisa menikmati hubungan seksual, dan dipenuhi dengan rasa bersalah yang tidak pernah hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Lalu, yang pertanyaan yang kelima, estetika tesis. Jelaskan argumen logis yang pro operasi plastik demi kecantikan yang dibenarkan. Pro operasi plastik. 1. Sebagian besar wanita pasti setuju bahwa operasi plastik meningkatkan rasa percaya diri, sebab mereka tuh merasa lebih cantik dan lebih percaya diri juga. Dan yang kedua, bagi wanita yang dimana penampilan fisik menjadi prima, menjadi sorotan juga, seperti pemain film maupun model, operasi plastik ini sangat penting dilakukan untuk menunjang penampilan. Lalu yang ketiga, operasi plastik juga bermanfaat bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan terkait penampilan fisik mereka. Dan pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-6 dengan pertanyaan antitesis. Jelaskan argumen operasi plastik demi kecantikan tidak dibenarkan. Yaitu kontra operasi plastik yang biasanya kita temukan atau kita hadapi, yaitu pertama, biaya yang sangat mahal dan sangat membebani pasien. Kedua, adanya faktor kegagalan setiap operasi sehingga kadang hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga, setelah dilakukan operasi plastik, potensi timbulnya komplikasi efek samping selalu ada. Hal ini membuat kondisi seorang menjadi lebih baik tidak, tetapi malah semakin buruk. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas filsafat logika ini dari 6 pertanyaan atau 6 poin. Sekian dan terima kasih.